Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di selatan Pulau Jawa. Dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan budaya, Jogja memiliki berbagai tempat ataupun sesuatu yang ikonik, seperti kawasan Malioboro, Tugu Jogja, alun-alun Kidul, serta wilayah-wilayah lain di kota pelajar tersebut. Salah satu tempat yang kerap dikunjungi wisatawan ketika berada di Jogja adalah Taman Sari. Merupakan tempat bersejarah peninggalan Keraton Yogyakarta yang kemudian dijadikan sebagai cagar budaya. Terletak di dekat Keraton Jogja, Taman Sari selalu ramai dikunjungi wisatawan baik asing maupun domestik. Dibangun pada tahun 1758 dengan arsitek orang Jawa dan Portugis, tempat yang menjadi taman rekreasi Sri Sultan dan keluarganya ini memang selalu menarik wisatawan. Kedua 2004 yang dibiayai oleh Savannah City dari Amerika kerjasama dengan pemerintahan Portugis. Taman Sari ini dulu fungsinya untuk rekreasi atau weekend keluarga Raja Keraton Yogyakarta. Taman Sari ini dibangun tahun 1758. Ini arsiteknya dari Portugis dan arsiteknya dari Jawa, namanya Mangunkusumo. Ya. Fungsi Taman Sari ini dulu hanya untuk rekreasi aja, untuk weekend. Jadi bila mana Sultan dan keluarganya kalau ke Taman Sari ini ada seperti bermain musik, dancing, swimming, dan education. Salah satu tempat yang ikonik di Taman Sari adalah kolam pemandiannya yang bernama Pasiraman Umbul Binangun. Adalah kolam pemandian yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu umbul kawitan untuk putra-putri raja, umbul pemancar untuk para selir, dan umbul panguras untuk raja. Yang utara sendiri, kolam yang utara sendiri ini untuk anak-anaknya, oke.
Dan di tengah-tengah, ini kita yang di tengah. Ini tengah. Ini utara untuk anak-anaknya, untuk istrinya, rajanya ada di dalam. Kalau ada tower itu memang untuk lihat seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Selain dikenal karena keindahan bangunan dan nilai sejarahnya, Taman Sari juga memiliki cerita yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas. Salah satunya yang paling terkenal merupakan lorong Taman Sari yang konon katanya apabila melewati lorong tersebut akan sampai ke pantai selatan. Bentar sampai ke keraton. Bilang kan ada underground sampai ke Sota ke keraton. Meter 800. Pulau Kenanga merupakan bangunan yang paling tinggi di antara bangunan lain di Taman Sari. Gedung Pulau Kenanga ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan beberapa kegiatan seni, seperti menari dan tempat kerajinan batik. Diberi nama Pulau Kenanga karena diambil dari tanaman bunga kenanga yang berada di sekitar tempat tersebut. Pulau Kenanga itu adalah bangunan yang paling tinggi, konon katanya yang di Yogyakarta yang paling tinggi. Sebelum Yogyakarta ini banyak bangunan, ya Pulau Kenanga paling tinggi. Kalau di selatan bisa lihat Gunung Merapi, di utara bisa lihat Gunung Merapi, kalau ke selatan bisa lihat Panggung Kerapia, dan mungkin kejauhan, kalau pantai terlalu jauh karena 28, mungkin dia lihat view betul-betul bagus sekali. Ya, di sini. Bagian selanjutnya dalam Taman Sari merupakan Gedok Ledok Sari atau dikenal juga dengan Pasarean Ledok Sari. Merupakan bangunan tempat peraduan Sri Sultan dengan istrinya. Terdapat dua pintu untuk dapat memasuki kompleks ini, yaitu arah selatan dari Gedok Blawong dan arah barat dari Gedok Madaran. Di sumber gunung itu ada dua imam, atas dan bawah. Jadi di tengah-tengah itu ada sumur yang untuk wudhu. Jadi tanggal 5 itu melambangkan rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Oke. Dan kenapa namanya sumur Gemuling? Gemuling artinya mengelilingi, mengemuli. Jadi dikelilingi. Dan itu ada secret tunnel yang menuju ke keraton kurang lebih 800 meter. Salah satu bagian dalam Taman Sari yang sering dikunjungi dan dijadikan spot foto oleh wisatawan adalah Sumur Gemuling. Bangunan dengan bagian-bagian seperti tangga di tengahnya,
bangunan ini digunakan sebagai tempat ibadah atau kepentingan religius. Terdapat semacam mihrab atau pengimanan. Bangunan ini berbentuk bulat atau lingkaran berlantai 2. Bangunan ini juga menggambarkan rukun Islam. Selain berfungsi sebagai tempat pertahanan dan perlindungan karena memiliki bangunan tinggi dan bawah tanah, tempat ini juga dikenal memiliki fungsi religius karena menjadi tempat meditasi bagi Sri Sultan. Dan pada saat ini, dapat dibilang Taman Sari juga berfungsi sebagai tempat rekreasi karena memiliki nilai sejarah dan fasilitas-fasilitas yang layak dikunjungi. Saya ketahui tentang Taman Sari. Menurut saya Taman Sari itu salah satu tempat peninggalan bersejarah ya di Jogja, jadi harus dilestarikan. Bagus sih, bisa menarik kayak turis asing, jadi daya tarik di kota Jogja gitu. Buat saya tertarik buat datang ke Taman Sari adalah yang pertama pasti karena dekat ya, itu dekat dengan tempat saya tinggal. Terus yang kedua itu tuh saya ingin melihat sejarah, gimana sih sejarahnya Taman Sari itu kayak apa. Terus selain itu harga tiket masuknya juga murah, cuma 5.000 aja, dan bagus juga buat foto-foto, banyak spot fotonya di sana. Sebagai salah satu cagar budaya di Yogyakarta dan tempat yang bersejarah, keberadaan Taman Sari menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Namun, sayangnya pada beberapa sudut di Taman Sari terdapat coretan-coretan liar yang seharusnya tidak dilakukan oleh wisatawan yang datang. Itu tadi penjelasan tentang salah satu tempat bersejarah yang ada di Yogyakarta. Sebagai seorang wisatawan yang baik, seharusnya kita melindungi dan menjaga warisan budaya agar tetap indah dan terjaga keasliannya. Sampai jumpa. Wah, ra iso aku. Sakit tenan lho ki aku syuting. Jelmane mesake ra entuk tempat. Juga. Wes cepet coy. Oh iya, hitung ya. Kok saya aku main SMA ini ya. Celana sih di masing.